Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel keluarga kita 12. Kali ini aku mau berbagi resep ide menu takjil. Ini tuh pembuatannya cukup mudah dan jadinya tuh banyak-banyak banget ya teman-teman. Untuk teman-teman yang lagi bingung hari ini mau masak apa, nggak usah bingung-bingung lagi, pantengin terus videoku sampai selesai. Yang pertama aku mau membuat minumannya dulu, membuat es jeli pelangi. Ini ada jeli warna merah, jeli warna hijau, dan cincau, serta ada susu full cream ya teman-teman. Ini susunya bisa diganti susu SKM ataupun susu yang lebih creamy, itu susu evaporasi ya. Lanjut aku mau potong-potong dulu jelinya ya teman-teman. Jelinya itu bisa langsung beli ya teman-teman, kalau nggak mau repot-repot buat ya. Ini aku belinya tuh harga 2000 ya, 1 cup gitu teman-teman. Kemudian kita potong-potong, ini aku motong dadu ya teman-teman. Kalau mau diserut ataupun dipotong panjang-panjang itu bisa banget, disesuaikan selera aja. Lanjut aku tambahkan susu full creamnya, ini disesuaikan selera aja ya teman-teman, susunya mau buat banyak ataupun sedikit ya. Ini enggak aku kasih gula ataupun susu kental manis, pure susu full cream ya teman-teman. Jadi ini rasanya tuh kayak agak hambar karena enggak manis ya. Kalau teman-teman suka manis bisa ditambahkan susu kental manis ataupun gula ya, disesuaikan selera aja. Tapi ini aku nggak kasih gula ataupun susu kental manis. Oke, ini minumannya sudah selesai ya teman-teman. Kemudian lanjut aku mau buat jajanannya. Siapkan roti tawar. Ini aku menggunakan roti tawar yang harganya ini cuma 4000 ya. Oke, langkah selanjutnya siapkan atau ambil 1 lembar roti tawar, kemudian kita kasih gelas ya teman-teman. Ini aku menggunakan gelas strawberry. Lanjut kalau sudah diratakan ke semua sisi roti tawarnya, kita tutup kembali dengan 1 keping ya. Kemudian ini aku kasih gelas rasa coklat ya, sama seperti tadi kita ratakan ke semua sisi bagian roti tawarnya. Tutup kembali dengan roti tawar. Untuk lapisan yang ketiga aku menggunakan gelas tiramisu. Ini gelasnya pokoknya disesuaikan selera aja ya teman-teman. Kebetulan aku punyanya strawberry, coklat, dan tiramisu ya. Kalau sudah, kita tutup kembali 1 keping seperti ini ya teman-teman, dan lakukan hingga selesai atau sampai roti tawarnya habis ya teman-teman. Nah ini menjadi 3 saja seperti ini ya. Kemudian aku mau ambil 1 tangkapnya, kita potong jadi 2 seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya ini langsung dimakan juga bisa ya. Nah ini warnanya cantik ya teman-teman, seperti kue lapis. Kemudian kalau mau dibuat olahan jajanan lagi, bisa disiapkan 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan secukupnya air, aduk-aduk sampai tepung terigunya larut ya. Nah konsistensinya seperti ini, nggak kental nggak cair ya teman-teman. Kemudian kita mandikan roti tawarnya tadi ke tepung terigunya, lalu kita baluri dengan tepung panir. Agak ditekan-tekan biar tepung panirnya menempel ya teman-teman, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Kalau mau dibuat ide jualan juga bisa ya teman-teman, ataupun sekedar untuk buka takjil nantinya. Ini juga bisa di frozen ya. Setelah kita beri tepung panir seperti ini, taruh aja dalam box yang ada tutupnya, kemudian taruh di kulkas. Itu bisa ya teman-teman, dan kita goreng jika diinginkan, atau bisa langsung digoreng seperti ini. Siapkan minyak panas, kita goreng menggunakan api sedang aja ya. Kita bolak-balik hingga semua sisinya itu terkena minyak ya teman-teman.
Karena ini minyaknya cuma sedikit ya, jadi kita bolak-balik biar sisinya itu garing merata. Kalau semua sisinya udah matang atau kecoklatan keemasan, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Lanjut, aku mau membuat jajanan yang kedua. Ini dari olahan bakso sapi ya. Ini aku belinya itu segini, harga 8.000, kurang lebih 350 gram ya teman-teman. Kemudian aku serut semuanya seperti ini. Boleh menggunakan parutan keju ataupun serutan seperti ini ya. Pokoknya yang penting baksonya itu dikecilin gitulah pokoknya. Nah, ini udah selesai teman-teman. Tambahkan 3 siung bawang putih dan 1/4 sendok kaldu bubuk ya. Karena baksonya udah ada rasanya, jadi nggak usah banyak-banyak kaldu bubuk, nanti keasinan ya. Aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Ini tergantung kadar itu ya teman-teman, baksonya ada yang lembek, kadang kan ada yang enggak terlalu banyak air lah pokoknya ya teman-teman. Itu kalau masih lembek bisa ditambahkan tepung terigu ya. Kita aduk-aduk dulu seperti ini aku menggunakan tangan ya teman-teman biar lebih cepat dan mudah. Tambahkan sedikit air, sedikit secukupnya aja ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk kembali biar tepung terigunya itu nempel ke baksonya ya. Ini tepung terigunya itu menjadi perekatnya ya teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kurang merekat itu bisa ditambahkan tepung terigunya. Pokoknya disesuaikan sama adonan baksonya ya tadi ya teman-teman. Kalau dirasa sudah bisa dibentuk, ambil sedikit adonan kemudian dikepal-kepalkan dengan stik es krim seperti ini ya teman-teman, dan lakukan hal yang sama hingga adonannya habis. Nah, ini udah selesai aku kepal-kepalkan ya teman-teman. Ini jadinya banyak banget. Kita sisihkan sebentar, lanjut siapkan tepung terigu 3 sendok makan, tambahkan sedikit air dan kita aduk-aduk sampai tepungnya larut. Ini aku sudah menyiapkan tepung panir secukupnya ya teman-teman. Kemudian ambil 1 sempolan baksonya, kita celupkan ke tepung terigu, kemudian kita baluri tepung panir. Agak ditekan-tekan biar tepung panirnya menempel dengan sempurna, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Oke teman-teman, ini setelah aku kepal-kepalkan semua ya, ini jadinya tuh gede-gede banget. Kemudian bisa di frozen ya teman-teman kalau mau dibuat ide jualan, atau bisa langsung digoreng. Kita masukkan ke minyak goreng panas, kemudian kita goreng dengan api sedang. Jangan lupa dibalik kalau sisi bawahnya udah coklat keemasan biar matangnya merata. Kalau sudah coklat keemasan merata, sudah matang tandanya, dan bisa kita angkat dan tiriskan. Langkah selanjutnya, siapkan daun bawang. Ini menggunakan 6 batang. 3 buah wortel yang udah aku serut, ini menggunakan 3 buah. Ukuran sedang bakso sapi ini ukuran sedang 10 buah, serta aku menggunakan kol ya teman-teman. Ini 4 lembar kol yang udah diiris tipis. Ada 5 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah. Untuk perasanya aku menggunakan garam, kaldu bubuk Royco, dan juga garam, maksudnya gula ya teman-teman. Kemudian ada kulit lumpia ya,
Ini secukupnya aja, tergantung adonan ya teman-teman. Kemudian tumis bawang putih hingga harum dan matang. Lanjut masukkan bawang merah, kita tumis hingga matang. Lanjut masukkan wortelnya dulu ya, kita masak hingga wortelnya agak empuk. Kalau dirasa wortelnya udah pas, masukkan bakso sapi yang udah dipotong-potong dadu ya teman-teman. Ini motonya sesuai selera aja ya. Ini bisa juga diganti dengan ayam ataupun sosis ya. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita beri perasa dulu, masukkan garam. Ini aku menggunakan setengah sendok makan. Lada bubuk setengah sendok teh, dan juga garam 1 sendok teh ya. Kaldu bubuk setengah sendok teh, atau itu semua disesuaikan selera ya untuk perasanya teman-teman. Kemudian masukkan kulnya, aduk-aduk sebentar. Lanjut masukkan daun bawangnya. Kita masak sebentar aja sampai daun bawangnya agak sedikit layu ya teman-teman, nggak usah lama-lama. Kalau sudah, matikan api kompornya. Siapkan 1 lembar kulit pangsit, kulit lumpia ya teman-teman. Beri 1 sendok makan isian sayurnya tadi ya. Kemudian kita lipat atasnya, lanjut lipat kanan kirinya, dan kita gulung. Jangan lupa diberi perekat biar enggak pudar ya. Nah seperti ini teman-teman, ini mudah banget kan cara pembuatannya. Jika dibuat ide jualan bisa banget, apalagi saat bulan puasa gini pasti banyak yang nyari gorengan ya teman-teman, karena ini juga bisa di frozen ya. Kalau mau langsung digoreng juga bisa, siapkan minyak panas kemudian kita goreng. Kalau bawahnya dirasa udah kecoklatan seperti ini atau keemasan ya teman-teman, bisa dibalik biar matangnya merata. Nah kalau sudah rata kecoklatan keemasan seperti ini, bisa diangkat dan ditiriskan. Ini kalau mau dibuat ide jualan pasti laris manis, rasanya enak mantul, krius-krius pokoknya. Lanjut ya teman-teman, kita buat lauknya. Ini aku menggunakan ikan pindang keranjang 2 buah aja ya teman-teman. Itu harganya itu cuma 10.000. Bumbunya ada 4 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 5 siung cabai, dan juga jahe 2 cm, lengkuas, kemudian kunir juga 1 cm, serai ya teman-teman, aku menggunakan 1 batang, daun jeruk 1 lembar, dan daun salam 2 lembar ya. Lanjut siapkan talenan, kita potong-potong dulu atau iris tipis bumbunya. Oke, untuk teman-teman yang baru gabung di channel keluarga kita, salam kenal. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, agar keluarga kita lebih semangat untuk membuat video-video terbaru lainnya. Dan untuk teman-teman yang sudah like, subscribe, dan selalu dukung channel keluarga kita, terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Lanjut teman-teman, kita tumis dulu semua bahan-bahannya tadi, bumbunya ya. Bawang merah, bawang putih, cabai, kunir, jahe, dan juga lengkuasnya. Jangan lupa daun salamnya dan juga serainya kita masukkan juga ya teman-teman. Tumis-tumis hingga baunya harum dan juga matang. Nah kalau sudah, kita sisihkan ke pinggiran wajan ya bumbunya tadi, lalu masukkan 2 ekor ikannya, kemudian kita tutupi dengan bumbunya seperti ini. Tambahkan juga kecap manis dan air secukupnya ya teman-teman. Ini aku menggunakan perasa seperti
micin 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kecap manis 3 sendok makan ya teman-teman. Kemudian ini kita masak hingga airnya agak sedikit menyusut ya teman-teman. Maaf gak kerekot waktu masak ikannya. Nah teman-teman, ini sudah jadi semua menu takjil hari ini yang simple, ekonomis, mudah banget pembuatannya. Oke teman-teman, langkah pertama siapkan cup ataupun gelas ya. Ini aku menggunakan cup 14 oz. Tuangkan 2 sendok makan sirup. Ini aku menggunakan warna hijau atau rasa melon. Kemudian ini aku udah potong 1 buah jeruk nipis, aku bagi menjadi 2, yang satu aku potong lagi jadi 2 lagi ya teman-teman. Kemudian yang potongan kecil 1/4 itu kita tuangkan ke cup 1 per 1 ya. Kalau sudah masuk seperti ini kita aduk-aduk. Jika ada isi jeruknya kita ambil dulu ya teman-teman, kita aduk-aduk biar tercampur merata sirup sama jeruk nipisnya. Lanjut kita masukkan es batu. Ini aku ngasihnya penuh ya teman-teman. Kemudian ini aku menggunakan air Sprite atau soda. Ini nuangnya perlahan aja biar menjadi ada gradasinya gitu ya teman-teman, biar tidak tercampur. Gunakan 1 cupnya 100 ml. Nuangnya perlahan aja biar tidak tercampur dengan sirupnya ya teman-teman, biar nantinya tuh ada gradasinya seperti ini ya. Lanjut aku sudah menyiapkan biji selasih yang sudah direndam air panas ya teman-teman. Ini udah mengembang biji selasihnya, aku menggunakan 1 sendok makan ya per cupnya. Kemudian biar lebih cantik aku mau ngasih potongan jeruk nipis seperti ini. Nah ini esnya udah jadi, seger banget rasanya, pokoknya wajib banget untuk dicobain. Langkah selanjutnya aku mau membuat lauknya. Ini aku sudah menyiapkan ikan ya, ini ikan asap teman-teman. 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Ini cabenya sesuai selera, dan aku masukkan juga 3 potongan tempe ya. Ini ikan asapnya boleh ikan apa aja ya teman-teman. Kemudian kita kukus. Langkah selanjutnya aku mau manasin atau memasak santan. Ini aku menggunakan 100 ml santan ya teman-teman. Kita masak hingga matang atau mendidih sambil diaduk-aduk biar enggak pecah santannya ya teman-teman, biar enggak hilang. Nah kalau sudah bergelembung bagian pinggirnya seperti ini, kita matikan api kompornya. Lanjut ini bahan-bahan tadi yang udah aku kukus ya teman-teman, kemudian ini aku haluskan, tambahkan juga kencur dan juga terasi sedikit ya teman-teman. Kemudian ada garam dan juga micin. Kalau tidak menggunakan micin boleh di skip ya. Kemudian kita ulek-ulek atau haluskan kembali. Kalau dirasa sudah cukup halus, aku mau ngambil wadah ya teman-teman, aku taruh di tempat lain ya. Sebenarnya langsung menggunakan cobek juga bisa ya, tapi cobeknya itu kekecilan ya teman-teman, jadi aku pindahkan ke piring seperti ini. Masukkan tempenya, kemudian kita bejek-bejek, agak ditekan-tekan gitulah pokoknya ya teman-teman. Kemudian kita kasih santan yang sudah dimasak tadi ya, kita masukkan semua santannya. Dan lanjut kita aduk-aduk biar tempe sama cabenya itu
rata ya teman-teman. Kemudian masukkan juga ikannya, ratakan juga sambal sama ikannya ya teman-teman. Nah ini udah siap untuk dinikmati, cukup mudah tapi rasanya ini tuh enak banget pokoknya, apalagi kalau pedes ya teman-teman, bakalan ngabisin nasi ya. Oke teman-teman, ini ikannya sudah siap, minumannya saya tadi juga udah siap. Lanjut aku mau membuat jajanannya. Ini jajanannya semuanya dari olahan pisang ya. Aku beli satu ini itu harga 10.000 ya teman-teman. Untuk di resep pertama ini aku cukup menggunakan 6 buah pisang ya. Ini aku membuatnya cuma sekali makan gitu aja ya teman-teman, nggak banyak karena cuma buat buka puasa. Jadi kalau kebanyakan itu nantinya mau bazir nggak ngemakan ya. Kalau sudah dikupas seperti ini kemudian aku kukus sebentar ya. Ini sebentar banget, cuma 2-3 menitan aja. Kemudian kita haluskan. Ini aku menggunakan ulekan, kalau teman-teman menggunakan alat lain boleh banget, pokoknya yang penting pisangnya itu halus ya teman-teman. Kemudian aku mau tambahkan 3 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras, tambahkan juga gula pasir 2-3 sendok makan, tergantung pisangnya manis atau enggak ya teman-teman. Kalau pisangnya udah manis cukup 2 sendok makan aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, sisihkan, kemudian siapkan mangkok bersih, tambahkan 3 sendok makan tepung terigu, kita kasih air sedikit ya teman-teman. Ini nantinya untuk baluran ya. Ini disesuaikan selera aja ya teman-teman konsistensinya. Kemudian aku juga udah menyiapkan tepung panir secukupnya dan juga potongan coklat. Ini aku menggunakan coklat batang ya, yang sudah dipotong-potong kecil ya teman-teman. Ini tanganku udah aku olesin minyak ya biar nggak lengket di tangan. Kemudian ambil sedikit adonan, kita kepal-kepalkan seperti ini. Nah ini udah bisa dibentuk ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau pisangnya itu terlalu lembek bisa ditambahkan tepung lagi sampai bisa kalis atau bisa dibulat-bulatkan gitu ya teman-teman. Ini aku beri isian coklat batang ya teman-teman. Kemudian kita tutup kembali ya seperti ini. Nah kemudian kita kepal-kepalkan dan bulat-bulatkan memanjang sama seperti bentuk kroket pada umumnya ya teman-teman. Selanjutnya kita beri atau baluri ke tepung basah ya. Kita mandikan ke tepung basahnya seperti ini ya teman-teman, dan kemudian kita pindahkan ke tepung panirnya. Kita tutupi semua bagiannya dengan tepung panir dan lakukan hingga selesai. Nah ini dia setelah aku kepal-kepalkan ya teman-teman, jadinya tuh gede-gede banget dan banyak. Ini jika mau di frozen bisa ditaruh di box seperti ini ya, atau bisa juga langsung digoreng dengan minyak panas dan api sedang. Kalau sudah kecoklatan atau keemasan bisa dibalik teman-teman biar matangnya merata. Nah kalau sudah kecoklatan merata semua, tandanya udah matang, bisa diangkat dan ditiriskan. Oke teman-teman, ini jadinya banyak dan gede-gede banget ya. Aku penasaran sama hasil dalamnya bisa meleleh nggak teman-teman. Ternyata meleleh ya. Ini tuh enak banget, taste-nya pas dan lembut dari pisangnya, crispy dari tepung panirnya ya. Lanjut jajanan kedua, aku juga menggunakan pisang tadi ya teman-teman. Ini aku cukup menggunakan berapa ya, 5 buah aja ya seperti ini. Kemudian kita kupas-kupas pisangnya dulu.
Ini pisangnya tuh udah mateng, warnanya kuning banget, cantik ya teman-teman, seperti ini. Dan kita kupasin semua ya. Kalau sudah selesai, lanjut kita haluskan kembali. Ini aku juga menggunakan ulekan legendaris seperti biasanya ya. Kemudian tambahkan juga 2 sendok makan tepung terigu. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah, aku juga mau menambahkan 2 sendok makan gula pasir ya teman-teman. Ini gulanya disesuaikan selera aja dan tergantung tingkat kemanisan pisangnya ya teman-teman. Nah, ini udah tercampur merata. Aku sudah menyiapkan kulit pangsit ya teman-teman. Kita ambil 1 lembar kulit pangsitnya. Kita potong atau belah bagian satu ya teman-teman, seperti ini, separuh aja. Kemudian kita lipat membentuk segitiga seperti ini ya, dan lakukan hingga ujung ya teman-teman. Dan ujungnya ini aku beri perekat tepung terigu yang dikasih air ya. Kita oles-olesin sedikit teman-teman seperti ini, kemudian kita lipat ya. Nah, ini nantinya jadikan nempel ya teman-teman. Oke, seperti ini. Oh, ini ucul, kita rekatkan ya teman-teman, agak ditekan-tekan ya biar nantinya tuh enggak udar ya. Kemudian kita isi dengan isian pisang tadi. Ini isiannya sesuai selera aja ya. Kemudian kita beri coklat batang yang sudah dipotong-potong. Kita tutup kembali dengan adonan pisangnya tadi ya teman-teman. Lanjut kita tutup seperti ini ya, kita beri perekat biar enggak pudar ya teman-teman. Kemudian kita lipat kanan kirinya dan atasnya seperti ini. Oke teman-teman, udah jadi satu, dan kita lakukan hal yang sama seperti tadi dan lakukan hingga selesai. Oke, ini sudah jadi semua ya teman-teman. Kalau mau di frozen bisa banget ditaruh dalam box seperti ini ya. Kalau mau dibuat ide jualan juga bisa ya teman-teman. Kalau mau digoreng langsung aja digoreng, siapkan minyak panas, kemudian kita goreng dengan menggunakan api kecil sampai coklat keemasan seperti ini. Bisa diangkat dan ditiriskan. Oke teman-teman, ini pisangnya sisa 3 buah ya, kita olah lagi menjadi jajanan yang ketiga. Seperti sebelum-sebelumnya, kita kupas dulu pisangnya ya. Nah, kalau sudah terkupas semua, ambil 1 buah pisangnya ya. Kemudian kita sisir seperti ini ya teman-teman. Ini 1 buah pisang bisa disisir 5-6 ya, dan lakukan hingga selesai, atau bisa lebih tergantung pisangnya ya teman-teman. Pokoknya sebisa mungkin itu setipis mungkin ya. Oke, untuk teman-teman yang baru gabung, salam kenal, mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasinya ya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda, dipermudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini 1 buah pisang udah tersisir. Kemudian aku siapkan plastik ya teman-teman. Kita masukkan plastik, kemudian tutup. Kita tekan sedikit ya, pencet gitu, kemudian agak mipih gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil pisangnya dan siapkan 1 lembar kulit lumpia. Nah, kita taruh di tengahnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita beri gula pasir ya.
Ini kalau teman-teman ganti dengan keju ataupun coklat bisa banget. Kemudian kita gulung-gulung hingga ujung, kita beri perekat seperti ini ya. Seperti biasa perekatnya menggunakan tepung terigu yang dikasih air. Gulung-gulung kembali ya teman-teman, seperti yang ada di video. Gulung-gulung hingga ujung ya teman-teman. Sebelum ujung kita kasih lem atau perekat, nah biar bisa nempel ya. Kalau ada yang membuka seperti ini, kita kasih aja perekatnya sambil agak ditekan biar enggak pudar. Nah seperti ini ya teman-teman, dan lakukan hal yang sama seperti tadi hingga adonannya habis. Oke, kalau sudah selesai semua bisa langsung kita goreng. Kita goreng menggunakan api sedang, jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Kalau sudah kecoklatan keemasan gini bisa diangkat dan ditiriskan. Lanjut aku mau kasih topping susu, maaf, coklat, selai coklat ya teman-teman, seperti ini selainya bisa diganti selai warna-warni gitu ya. Kebetulan di rumah adanya selai coklat, jadi aku cuma menggunakan selai coklat ya. Biar cantik aku mau menaburi ini namanya seres ya teman-teman, seres warna-warni. Nah ini udah jadi jajanan yang ketiga. Ini tuh OTW viral jajanan ini ya. Oke teman-teman, itu tadi resep hari ini cuma dengan pisang 10.000 dan ikan 5.000 serta sirup 3.000 udah jadi menu takjil yang seger, mengenyangkan, insya Allah menyehatkan. Semoga puasa kita lancar ya teman-teman. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.